Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya kembali menjelajahi wilayah selatan Jakarta untuk menginfokan pada Anda update mengenai proyek saluran penghubung Jalan Prapancaraya ke Jalan Nipah dengan sistem jacking di Jalan Nipah Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sobat Jelajah Jakarta, kotak besar vertikal ini adalah box manhole yang ada di pit 7 atau lubang ke-7. Nantinya box manhole ini akan menjadi lorong petugas mengontrol pipa di bawah tanah yang sudah di jacking ini. Kalau kotak ini ya untuk box manhole, jadi nanti kita untuk mengontrol apabila terjadi sumbatan atau ada kotoran atau pengecekan rutin lah intinya. Nah, kita lewat sini dua, karena memang kita pipanya dua pipa 1500 dan di bungkus box culvert kita ini ukuran 22 karena ini agak di tikungan ya. Jadi kita lebih nih ukuran box manhole kita nih hampir 5 meter kali 4 meter. Luasannya nih cukup luas, sangat luas. Sobat Jelajah Jakarta, khusus pit 7 ini angka progres sudah mencapai 85%. Pekerjaan yang dilakukan di pit 7 ini tinggal melepaskan bracing atau besi-besi yang menahan tanah lubang. Setelah bracing dilepas, pekerjaan selanjutnya adalah mengubur lubang dan pipa dengan tanah. Untuk khusus pit ini aja kita udah 85%. Kalau untuk saat ini pekerjaan kita lagi bongkar bracing dan bongkar begesting dari pengecoran box culvert pekerjaan sebelumnya. Kalau untuk pekerjaan berikutnya setelah bongkar begesting ya kita uruk lalu kita aspal. Sobat Jelajah Jakarta, inilah box manhole yang ada di pit 8, di mana di pit ini merupakan pertemuan dua pipa dengan box culvert yang nantinya mengaliri air ke Kali Krukut. Pit 8 ini sudah lebih dulu kelar dan diuruk karena pipa dari pit 7 ini sudah ditembus ke pit 8 ini. Sementara dari box culvert sudah menembus ke Kali Krukut melalui pintu air ini. Saat saya berada di lokasi proyek, pekerjaan kontraktor sedang menjalankan aktivitas finishing pembangunan pintu air. Sobat Jelajah Jakarta, saya diajak Bang Isfaki melihat progres di pit 6 ini. Ini pit 6. Kita sedang melakukan pekerjaan penggerokan dari pit 6 menuju ke pit 5. Sekarang berjalan pipa ke-12 sisi utara, pipa ke-12 sisi selatan. Kalau sampai saat ini untuk pit 6 kita punya prosentasenya sekitar 80,2an lah. Pit 6 tok ya, pit 6 saja. Karena kemarin ada sedikit miskomunikasi terhadap material RCP, jadi ada delay 1-2 harian lah. Jadi harusnya kita sudah lebih cepat dari 3 hari yang lalu gitu. Jadi ini sekarang kita lagi jacking RCP 1500 arah ke pit 6 dengan jarak 65 meter lari. Di sini di kedalaman 6,4, nanti di arriving pit sana kedalamannya sekitar 5,6 atau 5,7 lah kurang lebih ya. Sobat Jelajah Jakarta, jika di pit 7 progres sudah mencapai 85%. Begitu pula dengan pit 6 ini. Menurut Bang Isfaki, angka progres di pit 6 ini sudah mencapai 80,2%. Sobat Jelajah Jakarta, setelah pipa-pipa sudah sukses di jacking di pit 6 ini ke pit 5, barulah pihak kontraktor akan melakukan open traffic, di mana para pengguna jalan akan dialihkan perjalanannya. Kontraktor akan membuka pit baru, yaitu pit 5. Kita lagi berjalan di pipa 12. Nanti setelah ke pit 5, baru nanti di situ kita akan adakan open traffic seperti yang di belakang Kintamani, Jalan Kintamani sebelumnya.
Cuman bedanya di situ nanti kita menggunakan RCP saja, tapi RCP khusus untuk open cut. Sampai dengan ketemu di depan pit 2. Itu tepatnya di depan rumah Warung Padang. Baru nanti kita crossing lagi. Sobat Jelajah Jakarta, meski jalan yang dibangun pit ini masih dijalani pahraya, namun terdapat perbedaan kontur tanah. Kontur tanah jelas akan membedakan dalam penggalian dan juga pemasangan pipa atau RCP. Ya, ada perbedaan itu untuk kontur tanah ya. Ini di sini pun antara pipa 1 dan pipa 2 juga kemarin padahal deket ya, tapi beda. Yang satu kita ketemu cadas, yang satu enggak. Nah, yang cadas ini kemarin sempat kita pakai jackhammer karena dipacul pun susah, tapi di jack pun agak susah juga, tapi setidaknya kena lah. Nah, kalau untuk yang sebelumnya memang kita semuanya itu kena tanahnya tanah, kalau ungkapan lapangan ya, tanah sabun. Jadi dia keras tidak, lembek juga tidak, tapi kalau kena air gampang menjadi bubur. Seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, untuk membuka pit 5 dan pit-pit selanjutnya tentu butuh tantangan besar dibanding di jalan yang saat ini ditutup. Karena pembangunan di pit 6, pit 7 maupun pit 8 bukan menjadi akses utama warga Petogogan. Namun nantinya jika akan membuka pit 5, pit 4 dan seterusnya, jelas akan menutup akses jalan pengendara dari Jalan Prapanca ke wilayah Petogogan. Namun menurut Bang Isfaki, pihak kontraktor sudah melakukan sosialisasi pada warga sekitar beberapa kali. Kalau secara sosial sebenarnya kan kita sudah bersosialisasi melalui tim ya, dan melalui Sudin juga sudah banyak lah kita rapat-rapat. Tetapi kalau secara saya pribadi sih, saya kemarin sudah sempat lah kita bermain ya, maksudnya bertamu gitu ke satu-satu, kita infokan bahwa nanti dalam dekat ini kita akan mulai bergerak nih pekerjaan nih. Bapak, Ibu, mohon maaf mungkin nanti agak mengalami sedikit ketergangguan karena kita memang harus sudah bergerak ke depan dengan waktu yang sekarang. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan pipa di pit 6 ini. Pasti Anda juga bertanya, kok pipanya ditutup dengan semen? Jadi, oleh karena pipa dari pit 6, pit 7 maupun pit 8 sudah tersambung, maka aliran kali Krukut sudah bisa masuk ke pipa-pipa ini. Oleh karena di pit 6 ini masih ada pekerjaan jacking, maka agar air dari kali Krukut tidak menggenangi pit 6 ini, maka dua pipa pun ditutup sementara. Sobat Jelajah Jakarta, meski belum kelar 100%, ternyata boleh dikatakan pit-pit yang sudah dibuat ini telah berfungsi dengan baik sebagai lokasi parkir air. Ketika beberapa kali hujan yang menyebabkan kali Krukut tinggi, sebagian air masuk ke pit yang sudah kelar, yakni pit 8 dan pit 7. Aliran air dari kali Krukut cukup deras masuk ke pit tersebut. Ini kan pipa kalau diteruskan sampai ke pit 7 dan ke pit 8 ini sudah connect. Jadi karena air kali tinggi, di sana pintu pun sudah jadi. Yang di pit 7 dia keluar, sudah keluar air. Begitu, sudah bisa keluar lah air dari. Karena kebetulan di sana debit airnya tinggi. Kalau nggak tinggi ya nggak. Tapi kalau misalnya untuk pembuangan dari waduk oasisnya, berarti sebenarnya ini sudah tidak perlu menggunakan tes aliran, karena emang itu secara alami kemarin terjadi. Airnya luar biasa sih, kencang itu. Sobat Jelajah Jakarta, ketika hujan beberapa hari lalu saya sempat berkomunikasi dengan Ketua RT di Petogogan mengenai kondisi wilayah mereka. Kebetulan mereka berada di lokasi yang sering terdampak banjir. Ternyata lokasi yang itu aman dari banjir. Kalaupun tergenang, air cepat sekali surut. Masya Allah, mantap banget ya. Ternyata proyek belum jadi 100%, manfaatnya sudah terasa oleh warga. Betul. Secara tidak langsung sudah berfungsi. Karena aliran kemarin, jujur aja kemarin agak sedikit kerepotan kita. Karena air yang dari kali masuk semua ke kita. Di sini udah hampir segini lah.
waktu ini belum dicor truss block, makanya ini kita tutup dulu. Nanti berikutnya setelah kita bikin box manhole, baru nanti ini kita buka lagi. Kalau nggak dibeginikan ya kita keluar air terus. Nah, semoga jika kelak proyek saluran penghubung Jalan Prapancaraya ke Jalan Nipah dengan sistem jacking di Jalan Nipah Raya Kecamatan Kebayoran Baru ini kelar 100%, manfaatnya bisa dirasakan oleh warga yang sebelumnya terdampak banjir. Amin. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta mendatang. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.